Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, anak-anak kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS ya, khususnya tema 3, subtema 1. Tentang apa? Ya. Nih, tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian apa sih arti lingkungan dan apa itu interaksi? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Misal kita ada di sekolah berarti itu lingkungan sekolah. Misal kita di sekitar rumah kita atau di dalam rumah berarti itu lingkungan rumah ya, dan sebagainya. Nah, kemudian interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara satu individu dengan individu lain atau satu kelompok dengan kelompok lain atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu. Nah, kemudian interaksi manusia dibagi menjadi dua. Ada interaksi sosial dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Kita lihat gambar anak-anak sedang bermain. Ini interaksi sosial, melibatkan banyak orang. Ya. Dia saling berhubungan. Nah, kemudian kalau gambar yang satunya, manusia dengan alam. Ini interaksi dengan alam, manusia membutuhkan dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alam. Nah, selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia atau hubungan antar manusia satu dengan lainnya. Nah, terjadinya interaksi sosial disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Ya. Nah, kembali ke interaksi, kenapa manusia harus interaksi? Kalau itu muncul pertanyaan, karena manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Makanya dia harus berinteraksi ya. Misal juga seorang penjual dia harus berinteraksi dengan pembeli agar barang dagangannya bisa dibeli. Ya. Oke, kita lanjut. Jenis interaksi sosial. Nih, ada individu dengan individu ya. Individu itu maksudnya apa? Itu satu orang gitu ya. Kayak kita sendiri itu namanya individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan satunya kelompok dengan kelompok. Mari kita lihat contoh masing-masing. Ya, interaksi sosial yang individu dengan individu. Tuh lihat contohnya. Seorang pasien berobat kepada seorang dokter. Nah, itu satu persatu saling berinteraksi. Pasien sakit butuh diperiksa agar sembuh. Nah, dokter punya kebutuhan dia memenuhi kebutuhannya mendapatkan penghasilan dari memeriksa pasien. Selain itu dokter juga ya agar ilmunya bermanfaat, bisa berguna bagi orang lain. Ya, oke, siapa yang pengen jadi dokter? Ya, silahkan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Selanjutnya, ini anak dengan orang tua. Ini interaksi sosial individu dengan individu. Bagaimana mamah kita atau ibu kita ya mengajari kita belajar. Nah, dua orang ini melakukan interaksi individu dengan individu. Oke, kita lihat. Ini ada dua orang juga yang sedang saling berkenalan. Nah, mungkin ini teman lama atau saling ingin menyapa dan sebagainya. Kita lihat lagi contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, ini seorang guru yang sedang mengajar siswa. Siswa ini dianggap sebuah kelompok ya. Nah, guru ini satu orang yaitu individu. Seorang guru berinteraksi dengan siswa dalam rangka apa? Dalam rangka menularkan ilmu ya, atau sedang mengajar. Guru punya ilmu yang harus dia bagikan pada siswa dan siswa membutuhkan ilmu dari gurunya. Lanjut, kita lihat nih Pak Jokowi ya dengan kelompok masyarakatnya. Dia sedang mungkin ceramah atau memberikan motivasi kepada masyarakatnya. Kita lanjut lagi. Nih sebagai contoh Ustadz Abu Somad ya, dia seorang ustadz. Dia berinteraksi sosial dengan para jamaahnya. Dan para jamaah membutuhkan ilmu
agama yang Ustadz Abu Somad miliki, dan Ustadz harus memberikan ilmu agar bermanfaat. Oke anak-anak, bisa ya memberikan contoh interaksi sosial. Yang selanjutnya, nah ini kelompok dengan kelompok. Oke, kita lihat di gambar, itu contoh dua kesebelasan ya, mereka melakukan pertandingan. Nah ini kelompok yang hijau dengan kelompok yang merah. Nah seperti itu contohnya. Lanjut, kelompok nih, misalnya ada diskusi kelompok. Nah ini ada kelompok A, kelompok B, lah ini saling berinteraksi. Mereka membahas sebuah permasalahan. Lanjut, contoh interaksi sosial, misal di pasar. Interaksi antara penjual dan pembeli, kemudian interaksi penjual dengan pemasok barang, dan satunya interaksi penjual dengan penjual. Kita lihat gambarnya, Masya Allah ya, di pasar ini banyak sekali orang sedang mencari kebutuhannya. Pembeli dia akan mencari barang-barang yang akan dibeli untuk memenuhi kebutuhan. Lah penjual dia butuh uang yang mana dari hasil penjualannya. Kita lanjutkan. Dalam hubungan interaksi ya, kita harus mengedepankan dua sikap, yaitu tenggang rasa dan toleransi. Tenggang rasa apa? Yaitu ucapan, sikap, dan perbuatan untuk menjaga perasaan orang lain karena berbeda dengan diri kita ya. Jadi kita harus menghargai, ya, istilahnya seperti itu. Tidak bisa orang harus kita samakan ya anak-anak, harus sama dengan kita, nggak bisa. Oke, yang berikutnya toleransi, yaitu ucapan, sikap, dan perbuatan kita dalam menghargai perbedaan dengan orang lain. Oke, mereka berbeda dengan kita, tapi yang jelas ya, dua sikap ini, tenggang rasa dan toleransi, itu harus kita jaga dan kita lakukan dalam berinteraksi dengan orang lain ya. Kenapa? Karena kalau dua hal ini bisa kita jaga, insya Allah interaksinya akan lebih baik ya, positif dan bermanfaat. Lanjut. Nah, ini manfaat tenggang rasa dan toleransi yaitu kerukunan akan terjaga, aktivitas berjalan dengan lancar, persatuan dan kesatuan meningkat, dan kehidupan terasa damai. Benar kan? Kalau di sekolah misalnya di kelas anak-anak dalam keadaan rukun ya, saling menghargai, ada temen yang nggak bisa ini, jangan diolok-olok ya. Memang perbedaan, dia nggak bisa nyanyi atau apa, oke kita hargai, kita terima perbedaan itu, maka tercipta kerukunan ya. Kehidupan terasa damai, belajar di kelas menjadi senang dan menyenangkan. Lanjutlah sekarang yang kedua, interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alamiah. Anak-anak, kita berasal juga dari alam dan kita juga nanti kembali ke alam. Artinya apa? Ya kita nggak mungkin ya hidup tanpa alam. Contohnya ya kita harus mau ya berkegiatan. Misalnya kita pengen makan, dapat beras dari mana? Harus menanam. Menanam bagaimana? Menanam harus di sawah dan sebagainya ya. Oke. Kita lanjut. Contoh interaksi manusia dan lingkungan hidup alam. Nih, lihat nih. Seorang bapak harus bekerja, memanggul kayu bakar ya. Dia harus mengambil itu. Dia dapat dari mana kayu bakar itu? Dari menebang pohon dari alam ya. Dan itu akan dia jual, uangnya buat memenuhi kebutuhan. Selanjutnya tuh ya, para petani sedang menanam padi. Sudah guru terangkan bahwa para petani ya mencari penghasilan dari hasil panennya. Berikutnya, nah ini seorang petani kebun kobis ya, dia menanam kobis untuk kemudian dipanen dan dijual. Nah, ini interaksi dengan alam ya anak-anak. Kalau anak-anak apa ya interaksi dengan alam? Oke, mungkin ya kalian bermain ini ya, kalau Bu Guru lihat kalian bermain yang menggunakan sarana alam, misalnya tanah ya, tanah harus kamu gunakan buat ini patung, misalnya buat patung dari tanah liat, itu berarti kalian harus mengambil tanah dan tanah harus kamu olah, kemudian kamu buat bentuk menjadi patung ya. Atau anak-anak disuruh praktek ya, praktek mencangkok misal ya, itu berarti harus mencari pohon. Nah, pohon itu pun juga dari alam ya. Atau anak-anak disuruh membawa makanan atau buah-buahan lah, tentunya mencari pohon yang ada buahnya atau langsung panen aja ya, beli di pasar ya. Intinya semua harus
mengambil dari alam. Tidak ada hidup tanpa alam ya, tidak bisa. Nah, begitu anak-anak, materi untuk saat ini ya tidak sulit ya, sangat mudah asalkan kalian memahami dari materi awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.